a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apa yang diucapkan oleh kita, apa yang diperbuat oleh kita, semuanya dicatat. Yang baik-baik dicatat oleh malaikat Raqib, dan yang buruk-buruk dicatat oleh malaikat Atid. Orang yang memahami ayat ini rasa-rasanya sulit untuk berbuat jahat, sulit untuk berbuat keburukan. Kenapa? Dia yakin apa yang diperbuat, apa yang diucapkan, apa yang dikerjakan ada catatannya. Kalau CCTV bisa dimatiin listriknya, CCTV bisa ditutup, tapi CCTV Allah, malaikat yang mengawasi manusia, yang mencatat manusia, nggak bisa, ya nggak bisa ditutup. Namun bisa ditutupnya dengan apa? Taubat, istighfar, itu menutupnya, ya, bukan dengan kebohongan, bukan dengan suap menyuap dan sebagainya. Nah, maka apa yang diucapkan, sekecil sepelan apapun ucapan kita, maka akan didengar. Sekecil apapun perbuatan kita dari kebaikan ataupun keburukan, maka akan dicatat. Oleh karena itu dalam ayat yang lain dinyatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Rasanya cukupnya ayat ini. Kalaupun Allah umpamanya tidak menurunkan ayat yang lain, cukup untuk kita. Kalau kita amalkan sekecil apapun perbuatan baik akan dicatat. Maka jangan pernah merasa rugi ketika kita berbuat baik, dan jangan merasa bangga ketika kita berbuat jahat, berbuat buruk. Maka di dalam zikir sering kita bacakan, ya, kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min syarrin nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan diriku. Setiap kita ini punya potensi untuk berbuat buruk, berbuat jahat. Kalau tidak dilindungi oleh Allah, kalau tidak dijaga oleh Allah, maka sangat mungkin kita ini akan berbuat jahat. Kenapa ada yang korupsi sampai 300 triliun? Banyak nggak Pak 300 triliun? Kalau dibeliin cendol, ini perumahan terendam semua. Yakin terendam gitu. 300 triliun. Ukuran dunia apa banyak? Ukuran dunia banyak. Tetapi ketika Allah menyatakan dalam satu firman-Nya, wala tashtaru bi ayatillahi tsamanan qalila, jangan kau jual keimanan, jangan kau jual agama dengan harta, dengan harga, dengan rupiah yang sedikit. Yang dimaksud dengan samanan qalila ini adalah dunia. Kalau harganya banyak boleh. Harga yang banyak itu surga. Dunia mah sedikit. Bahkan dibandingkan dengan 2 rakaat salat sunnah saja sudah kalah. Betul nggak Pak? Rakaatayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha, kan gitu dalam hadis sahih itu. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah fajar, lebih baik daripada dunia dan isinya.
Maka kenapa Allah mengatakan kepada kita itu wala tashtaru bi ayatillahi zamanan qalila? Karena dunia ini sedikit. Sehingga kenikmatan yang ketika Allah menciptakan 100 kenikmatan, baru satu nikmat yang Allah turunkan ke muka bumi ini, baru satu nikmat ini. Nikmat duduk ini kita di masjid, nikmat menjalankan sunnah Rasul. Jadi melaksanakan sunnah itu nikmat. Ada orang yang tidak diberikan nikmat sunnah, sehingga dia kalau sholat atau ibadah hanya yang wajib-wajib saja, yang sunnah nggak mau. Padahal ada kesempatan. Berarti orang itu tidak diberikan nikmat sunnah. Jadi orang yang ketika menjalankan ibadah-ibadah, jangankan yang wajib, yang sunnah saja mereka tidak melewatkannya, berarti ini orang yang betul-betul diberikan nikmat sunnah oleh Allah. Nah, maka sangat beruntunglah orang-orang yang mendapatkan nikmat sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan ayat ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dengan ayat ini saja mestinya kita sudah cukup bahwa apa yang diucapkan kita, yang diperbuat kita akan dicatat oleh malaikat raqib atid, dan bahkan akan diperlihatkan nanti amalan itu seperti yang tadi disampaikan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, akan diperlihatkan sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat, dan bukan sekedar diperlihatkan tetapi akan dibalas. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. Oleh karena itu, kalau kita di dunia ini mengharapkan balasan, lalu apa yang akan digapai nanti di akhirat? Kita sholat, puasa, zakat, ibadah haji tidak dibalas langsung di dunia dengan secara utuh. Adapun Allah memberikan padol-padol yang ketika dia melakukan itu dunia, itu kan bonus saja. Sebenarnya pembalasan itu di mana? Di akhirat. Sebab dunia darul amal, wal akhiratu darul jaza. Di dunia ini tempat beramal, akhirat tempat pembalasan. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Ketika kita melakukan kebaikan di dunia, maka Allah akan membalas dengan kebaikan di akhirat. Kan bukan di akhirat saja, di dunia pun sudah diberikan kebaikan oleh Allah. Sebaliknya, ketika melakukan keburukan di dunia, maka akan dibalas dengan keburukan di akhirat. Bahkan bukan saja di akhirat, di dunia pun sudah diberikan keburukan. Seperti orang yang melakukan kejahatan di dunia. Di dunia dia sudah dipermalukan, maka di akhirat apalagi nanti. Sehingga karena dicatat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan yang buruk, maka sebagai orang yang beriman pasti akan memilih memilah mana yang akan diperbuat, mana yang akan dilakukan, sehingga tidak ada catatan-catatan yang buruk baginya ketika di dunia senantiasa berbuat baik. Bahkan dalam surah Al-Fajr ayat 14 itu menyatakan inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbu benar-benar mengawasi. Jadi kita ini betul-betul diawasi oleh Allah kemana dimanapun kita. Maka kenapa Rasulullah senantiasa mengatakan kepada kita ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Maka artinya ketika kita di dunia ini, dimanapun kita, bersama siapapun,
sendirian ataupun tidak, rame-rame ataupun tidak, maka kita diperintahkan untuk takwa. Banyak definisi takwa. Paling tidak, takwa itu menjaga diri kita dari api neraka, memelihara diri kita dari api neraka dengan menjalankan ketaatan kepada Allah melalui lisan Rasul. Atau takwa menjalankan segala perintah-perintah Allah sesuai dengan kemampuan dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah secara totalitas. Itu takwa. Intinya takut kepada Allah, ketika ada perintah maka dia jalankan perintah itu, dan ketika itu berkenaan dengan larangan maka dia tinggalkan itu larangan. Itulah takwa. Sehingga tidak hanya sekedar dalam sebuah teori saja takwa, takut kepada Allah, tapi dalam perbuatannya bertentangan dengan aturan Allah. Bahkan ketika orang disumpah dengan menyebut asma Allah, bahkan dikuatkan dengan di kepalanya ditaruh Al-Quran, artinya bahwa maknanya amanah yang Allah berikan kepadanya itu akan dijalankan seperti apa yang ada dalam Al-Quran. Tetapi dalam perjalanannya kadang-kadang tidak sesuai dengan sumpah janji itu. Ini semua akan diawasi oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid ketika janjinya dijalankan ataupun tidak. Oleh karena orang yang beriman, dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini hadis sudah masyhur sekali, sudah pada hafal, tinggal pelaksanaannya saja. Tapi kadang-kadang kita kalau nggak diingatkan suka lupa, maka wajib diulang-ulang. Yang sudah tahu itu kita wajib diulang-ulang agar tidak lupa. Kebatilan saja kalau digemburkan terus, dibumingkan, maka orang akan menganggap bahwa itu adalah benar. Se-Indonesia bohong semua umpamanya. Ada seorang yang memberikan satu kebohongan lalu disampaikan oleh banyak orang bahwa itu adalah benar, maka orang itu akan menganggapnya itu adalah benar. Kita banyak kan mendapatkan satu kabar-kabar atau berita-berita bohong, tetapi karena itu dibumingkan, ya, diramaikan oleh orang-orang yang bohong, oleh orang-orang yang jahat, maka seolah itu adalah benar. Maka apalagi dengan kebenaran. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu mesti kita yakini